Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Solehin solehat, khususnya anandaku tercinta SMPIT Nurul Fikri Makassar. Hari ini kita memasuki malam ke-17 dari bulan Ramadan 1442 Hijriah. Banyak yang mengatakan bahwa 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Apakah benar? Mari kita lihat. Dalam surah Al-Qadr ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menurunkan. Apa itu yang diturunkan? Al-Quran pada malam kemuliaan. Dalam surah Al-Qadr di atas disebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Sebagaimana juga disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkannya, dimaksud adalah Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi yang dimaksud adalah Lailatul Qadar yang terdapat di bulan Ramadan. Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan seperti disebut dalam ayat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Kurang lebih artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Nah, ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa nuzulul Quran itu ada waktunya diturunkan. Ibnu Abbas berkata, kurang lebih artinya adalah Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, lalu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 23 tahun. Nah, hadis riwayat ini oleh Tabari, An-Nasa'i dalam Sunnatul Kubra, Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Zahabi. Pun Ibnu Hajar menyetujui sebagaimana dalam Al-Fat 49. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata dalam Taisir Al-Karimir Rahman halaman 931, Allah itu menjadikan permulaan turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Jika dinyatakan bahwa Al-Quran secara keseluruhan itu diturunkan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, maka klaim yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan, jelas-jelas tidak berdasar. Sebab apa? Sebab Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir di kebanyakan pendapat para ulama. Walaupun ada beberapa sebagian yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu di awal atau bahkan bisa di tengah dari bulan Ramadan. Maka penetapan 17 Ramadan sebagai perayaan nuzulul Quran sungguh tidak berdasar atau lebih mendekati mengada-ngada. Murid-muridku SMPIT Nurul Fikri Makassar, terlepas dari perdebatan 17 Ramadan turunnya Al-Quran, ada yang lebih penting, ada yang lebih urgen, yang boleh jadi kita melupakan itu, yakni bahwa Al-Quran ini diturunkan bukan hanya sekedar dirayakan, tetapi jauh lebih daripada itu adalah Al-Quran itu untuk kita baca, untuk kita renungi,
dan tentu adalah untuk kita tadabbur. Allah berfirman dalam surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Kurang lebih artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Al-Hasan Al-Basri berkata dalam tafsir Quran Al-Azim, beliau mengatakan, demi Allah, jika seseorang tidak merenungkan Al-Quran dengan menghafalkan huruf-hurufnya, lalu ia melalaikan hukum-hukumnya sehingga mengatakan, aku telah membaca Al-Quran seluruhnya, maka sungguh ia tidak memiliki akhlak yang baik dan tidak memiliki amal. Membaca saja tentu belum tentu punya akhlak dan amal yang baik. Memperingati turunnya pun tidak bisa menggapai maksud mentadabburi Al-Quran. Maka yang terpenting dari Al-Quran adalah kita rajin-rajin mengkaji sekaligus kita mentadabburi Al-Quran. Hayati setiap makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Maka dengan itu kemudian kita bisa berfikir, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan di ayat tadi, yaitu ulul albab, orang-orang yang senantiasa berfikir. Demikian, hanya Allah yang memberi taufik. Salah ibnya dari saya, dan mudah-mudahan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan